Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selalu bergabung dan diskusi dengan kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka dalam live Instagram acara Woman Stop. Hari ini adalah hari kelima yang akan membahas tentang menjadi ibu dan guru yang menyenangkan bersama Kak Ratu dan Bunda Rusna. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat. Ya, alhamdulillah, apa kabar Pak Fandi? Terima kasih sudah bergabung. Mbak Ulfa, terima kasih sudah bergabung. Yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri live Instagram hari ini. Kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Agi? Selamat datang Agi. Semoga sehat selalu. Insya Allah pekan depan kita akan berkolaborasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, kita sambil menunggu Bunda Rusna ya. Apa kabar Mbak Ulfa? Alhamdulillah sehat, Kak Ratu sehat. Semoga Mbak Ulfa sehat selalu ya. Semoga juga puasanya juga lancar ya dan tidak ada yang terhalang. Ya. Makasih Agi. Baik ya. Sambil menunggu Bunda Rusna, saya akan membacakan yang terkait dengan apa sih sekarang yang akan dibahas begitu ya. Ya. Apakah menjadi guru dan menjadi ibu dalam waktu yang bersamaan itu bisa terwujudkan dengan baik begitu ya? Nah, ini yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bunda Rusna begitu ya. Bunda Rusna ini adalah sahabat Kak Ratu di saat menjadi paskibra di Bandung begitu ya, dan teman SMP ya, seperti itu. Dan Bunda Rusna ini memiliki anak-anak yang memiliki bakat berenang begitu ya, sehingga kemudian bisa berkembang begitu ya. Baik, Bunda Rusnanya, oke, Bunda Rusna alhamdulillah sudah hadir. Kak Ratu akan mengundang Bunda Rusna untuk baik, Kak Ratu sudah invite Bunda Rusna, silahkan diklik untuk kemudian join. Gitu, kameranya ya, ke depan. Sebentar. Kamera. Ya sabar, tenang. Grogi kalau kayak udah selesai ya. Iya, Bunda Kak Ratu masih menunggu. Ya, gak apa-apa. Oke. Biasa ini mah. Halo, Alhamdulillah. Terus mungkin agak sedikit ini ya berbeda grogi. Karena biasanya manggilnya bukan Kak Ratu tapi tidak apa ya. Gak apa-apa. Ya boleh. Kak Ratu aja. Baik, tadi Kak Ratu sudah spill sedikit siapa sih Bunda Rusna itu. Bunda Rusna itu adalah teman Kak Ratu saat SMP dan kemudian kita bertemu kembali di Paskibra ya. Paskibra Kota Madya Bandung di saat kita SMA begitu, karena kita SMA-nya berbeda. Begitu ya. Ya, ini adalah ajang pertemuan yang kemarin sempat kita online bertemu begitu ya. Offline maksudnya Kak Ratu, offline bertemu kemudian sekarang menjadi online ya. Iya. Karena kita sekarang berbeda lagi Kak Ratunya sudah kembali ke Depok dan Bunda Rusna masih di Bandung begitu ya. Ini Kak Ratu senang sekali bisa mengundang Bunda Rusna. Terima kasih sudah
meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama bergabung dan berdiskusi ya Bunda Rusna ya. Ya, Sama-sama. nah ini ya sahabat kita yang nanti akan menyimak begitu ya. Barangkali ingin mengetahui siapa ini Bunda Rusna. Bunda Rusna boleh kemudian mengenalkan siapa ini Bunda Rusna. Silahkan Bunda Rusna. Nama saya Sri Iya. Rusnawati. Anak saya 2, perempuan dan laki sepasang. Kebetulan dua-duanya punya aktivitas lain selain sekolah. Sebagai kalau dibilang atlet masih terlalu muda ya, jadi hanya bergerak ikut olahraga aja, ikut olahraga. Pokoknya tadinya tujuan awal saya itu adalah untuk mengisi waktu luang, karena anak-anak sekarang kan biasanya hobinya udah langsung pegang gadget, lupa semuanya kan. Nah karena itu saya mau mengambil slot gadget itu. Nah tapi kalau ambil tuh kan harus isi lagi. Kalau isinya diisi apa? Akhirnya diisi aktivitas. Nah aktivitasnya saya juga nanya dulu, konsultasi sama anak, bertanya dulu dengan anak-anak mau apa gitu. Bunda ambil gadget, tapi kamu mau apa? Akhirnya dia bilang aku mau nyoba segala macam dicoba. Dulu ikut marching band, sempat juara nasional. Terus ikut Kolukstil ya, olahraga bela diri, juara internasional pernah. Terus ikut apa lagi ya? Ya kalau renang masih ya ikut renang sekarang karena kebetulan kayaknya sudah jadi bagian gitu ya, dari bagian dari anak-anak bahwa air itu sebagian dari mereka, jadi kalau lepas agak susah gitu ya. Nah kebetulan entah kenapa ya, kalau misalnya prestasi itu kan bonus ya, nggak ada kepikiran bakal wah anak saya harus jadi ini harus itu, nggak ada. Hanya saya intinya tuh hanya ingin buat anak saya itu ada aktivitas lain selain sekolah dan gadget gitu, karena gadget kan sudah menguasai di segala bidang ya. Maksudnya sudah menguasai hampir kehidupan manusia tuh hampir 90% ya. Kayaknya kalau bangun langsung pegang gadget. Tidur juga harus sampai pegang gadget. Jadi untuk mengisi selah-selah itu saya isilah dengan aktivitas. Ya alhamdulillah anaknya sih fine-fine aja, suka-suka aja gitu. Saya udah nawarin berapa kali di antara itu jeda. Kalau kamu nggak suka berhenti. Gantilah, tapi nggak boleh kosong, harus ganti dengan kegiatan lain. Syaratnya Bunda cuma itu aja. Boleh, nggak mau berhenti ini boleh, tapi ganti gitu. Karena kalau cuma duduk diam pegang handphone, belum lihat manfaatnya Bunda gitu. Kalau kecuali kamu bisa buktikan ada manfaatnya lebih dari itu, boleh gitu. Baik. Ini ada yang bergabung, Raihan Gaming, apakah ini putranya? Oh iya, kayaknya baru bangun Hai, tidur. Raihan. Salam kenal, semoga nanti Karatu bisa bertemu langsung ya dan melihat kegiatannya Raihan, karena seru kalau yang di-share sama bundanya itu di media sosial begitu ya. Itu Karatu hanya melihat, oh ini putranya Bunda Rusna begitu, Masya Allah. Iya, ini kan Bunda Rusna ini sebagai ibu juga sebagai guru begitu, dan ibunya juga ternyata harus menemani 2 anak yang sekarang sedang mendalami yang itu tadi, tidak bisa jauh dari air begitu, tapi sekarang juga jadi guru gitu. Nah itu gimana Bunda Rusna, apakah kesulitan gitu ya, karena Bunda Rusna ini kegiatannya gimana sih, apa 24 jam kayaknya sibuk banget. Ya itu balik lagi ke tujuannya tuh, aslinya kan memang nggak bisa diem ya, maksudnya banyak yang ingin, pokoknya 24 jam tuh harusnya full gitu. Nah kalau untuk mengajar sendiri, sebenarnya bukan mengajar, jatuhnya saya belajar juga, karena kan ngajar tuh ngerasanya udah paling top ya, kalau belajar enggak, karena tiap hari kita kan ketemu anak atau ketemu orang dengan karakter yang berbeda. Jadi di situ saya belajar mengenal karakter anak-anak itu berbagai macam karakternya, tiap hari itu beda. Nah itu yang dipelajarin.
Jadi saya belajar bukan mengajar gitu jatuhnya. Kebetulan yang Masya diajar Allah. saya bersama dengan anak-anak usia dini kan. Berarti itu benar-benar ilmunya luar biasa. Banyak sekali yang bisa banyak yang bisa yang dipelajari gitu. Untuk apa? Iya. Untuk ya sembari mengenal mereka, kenalin diri kita juga kan. Oh, gimana sih ngadepin yang model begini gitu. Seperti itulah kurang lebih. Iya, ini sudah berapa lama nih menekuni menjadi guru? Boleh di-share kepada kami? Kalau mengajar di PAUD ya atau anak SD, saya sampai SD ya, itu mulainya sekitar tanggal 2 bulan Mei tahun 2002. Jadi sekitar 22 tahun ya. Ya kurang Wow. lebih lah. Itu awal mulanya juga nggak ada itu ya. Saya waktu itu bekerja di bidang lain. Kebetulan ibu saya minta tolong. Ibu saya punya beberapa anak asuh yang pelajarannya tertinggal. Itu pertama, Mbak tolong dong diajarin anak-anak ini. Tanya, ajarin apa? Nggak ada ilmunya apa? Buat ngajarin anak SD kan ngeblank ya. Itu mereka butuh bahasa Inggris dulu. Tahun 2002 itu SD itu belajar bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris. Oh ya sudah, saya coba dulu apa sih yang harus diajarin. Nah itu saya pelajari dulu. Oh ternyata dasar sekali, dan sebenarnya saya nggak punya background sama sekali untuk ngajar bahasa Inggris. Hanya sekedar tahu. Cuman saya belajar mengelah. Untuk anak SD saya cobalah belajar Bismillah aja. Terus setelah itu berkembang, buka ada sekolah PAUD, coba lagi. Saya nggak tahu, saya ikut pelatihan-pelatihan karena background saya bukan pendidikan. Pendidikan ya, backgroundnya bukan pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini. Waktu itu juga belum ada pendidikan anak usia dini, setahu saya ya, saya belum nemu. Terus ya di situ saya ikut pelatihan, pembinaan dan sebagainya. Ya sudah, ikut. Akhirnya ya secara tidak sengaja terjun gitu di dunia pendidikan anak usia dini gitu. Kebetulan ya enjoy aja, dan ilmu itu saya bisa terapkan ke anak-anak saya. Alhamdulillah, jadi saya jadi dapat ilmu lagi kan. Oh ternyata mengajar anak itu seperti ini. Terus saya uji coba. Misalnya saya lagi studi banding misalnya ke sekolah apa gitu ya. Terus oh ada permainan seperti ini, saya coba ke anak saya. Ternyata anak saya suka dan bisa gitu loh menikmati. Ya sudah, saya coba seperti itu aja. Ya gitulah. Iya, artinya yang dipilih sebagai profesi, tapi kemudian juga bisa membantu apa yang dipilihnya itu kepada yang bertanggung jawab di rumah, begitu ya, Bunda Rusna ya? Iya. Cuman kalau soal pembagian waktu sih sekarang balik lagi ke prioritas ya. Prioritas saya apa gitu. Misalnya saya prioritas saya itu anak. Jadi walaupun saya di kegiatan apapun, basicnya harus anak. Nah, kalau anak saya sudah aman, maksud aman di sini sudah posisinya ya maksudnya aman, sandang pangan papan sudah aman, baru saya melakukan kegiatan lain. Jadi saya hanya mengambil sela-sela aja, nggak full. Saya bisa. Yang penting adalah manajemen waktunya. Apakah saya bisa membagi waktu dengan baik dengan mereka dan semua gitu. Seperti sekarang saya agak fokus ke, misalnya saya fokus ke pendidikan ke sekolahan ya, sekolahan. Tapi kan anak saya sudah mulai membesar, sudah bisa mulai mandiri gitu. Dan itu juga untuk pelatihan mereka juga untuk mandiri. Mereka mandiri, mereka sudah bisa melakukan semua sendiri. Karena dari awal itu saya juga kan melatih mereka untuk belajar mandiri ya. Nah sekarang tinggal tarik ulur aja, lihat, oh inilah hasil pengajaran saya kurang di mana, di situ banyak kan. Kalau dari situ kan saya bisa lihat, oh kekurangannya di sini. Nah tinggal ngisi di sela-sela. Juga saya juga belajar melepas ya, melepas. Selama ini kan banyak orang tua kan, oh mungkin dipegangin tuh saking takut lepas gitu ya. Kalau ini, jadi saya mikirnya, saya justru sedang memandang hasil saya selama ini beberapa belas tahun ini pada anak saya dan pada murid-murid. Oh seperti itu hasilnya. Kalau misalnya kurang sesuai ya saya coba perbaiki lagi gitu. Di mana letak salah-salahnya. Karena tiap
usia, tiap zaman itu berubah. Karena berubah, jadi kan harus mengikuti juga zamannya, seperti apa zaman sekarang-sekarang ini gitu. Masya Allah, ya. Ini adalah pribadi yang selalu ingin belajar ya, Bunda Rusna ini ya. Oh Kemudian harus yang ya. utama itu, yang utama jadi adalah yang di rumah ya, Bunda Rusna ya. Anak-anak bukan di rumah. Hmm. Anak-anak kan ada di mana-mana. Anak-anak nggak 24 jam di rumah juga kan. Jadi yang fokus tetap anak-anak gitu, bukan rumah. Oh baik, anak-anak yang di rumah begitu ya, atau anak-anak siapapun? Ya prioritas tetap anak-anak saya ya, maksudnya anak kandung gitu. Maksudnya anak kandung tetap jadi prioritas, tapi ya saya juga anak-anak lain juga kan tetap. Dari situ saya banyak belajar sih, saya intinya pengen belajar aja menghadapi berbagai karakteristik itu sama zaman perubahan zaman seperti ini tuh seperti apa mah, karena kan berkembang terus ya, karena berkembang tetap harus belajar. Saya jangan lupa anak nomor 1. Ini Kara tuh boleh nggak dikasih bocoran nih, ketika kemudian apa yang harus diutamakan di dalam kesehariannya Bunda Rusna gitu, misalnya hari Senin gitu, Bunda Rusna melakukan apa saja nih di hari Senin untuk yang di rumah, kemudian kepada yang ditanggung jawabkan di sekolah begitu, boleh diceritakan kepada kami. Setiap hari sama ya, saya bangunnya memang harus lebih pagi karena semuanya awal mula kegiatannya di pagi hari. Jadi saya bangun misalnya 3:30 gitu. Nah, terus saya menyiapkan sarapan, bekal, kalau bukan bulan puasa ya, bekalnya. Karena anak saya itu bakal di luar rumah lebih dari 12 jam. Jadi begitu saya harus bekal makan siang, bekal apa ya, sarapannya harus disiapkan. Kalau baju itu sudah pasti mereka sudah bisa sendiri ya. Saya hanya menyiapkan bekal aja. Saya berangkat duluan. Dari serumah itu saya paling duluan karena saya males ya ketemu sama macet, karena jarak rumah sampai ke sekolah tempat saya mengajar dan belajar itu sekitar 19 kilo. Jadi dibutuhkan hampir 1 jam untuk sampai. Kalau tidak macet, kalau macet itu lebih ya, bisa 1,5. Makanya saya berangkat di rumah itu sekitar 5:30. Anak-anak saya belum berangkat, tapi saya udah lihat, oh oke, mereka aman, mereka sudah bisa sendiri kan, sudah bisa dilepas. Jadi yang penting bekal sudah beres, saya berangkat. Nah nanti sekitar jam 2-3 saya nyampe rumah dan anak-anak belum pulang karena mereka pulangnya maghrib ya, hampir isya lah, karena kan langsung pulang sekolah langsung ke tempat renang ya, ke kolam. Jadi itu nanti kita ketemu malam. Jadi saya sekarang kan lebih ngatur waktunya lebih agak santai ya dibanding dulu. Kalau dulu mungkin jam 1 saya harus cepat-cepat pulang, jemput dulu mereka sekolah misalnya, terus antar lagi ke kolam, terus nanti nunggu di kolam, nanti pulang lagi. Kalau sekarang karena anaknya sudah besar, sudah bisa bawa kendaraan sendiri, jadi anak-anak berangkat sendiri. Jadi mereka pulang sekolah langsung, saya nggak perlu antar jemput lagi sekolah karena sudah besar ya. Itu yang saya banyak berkurang, makanya banyak waktu untuk ke murid-murid maksud saya. Tuh, kenapa saya sekarang banyak waktu, karena anak-anaknya sendiri sudah bisa mandiri ya, sudah bisa mengerjakan. Saya nggak perlu antar jemput sekolah, saya tidak perlu antar jemput ke kolam gitu. Kalau makan sudah disiapkan ya sudah. Jadi dari Senin sampai Jumat ya rutinitas saya seperti itu. Nanti ketemu lagi udah isya. Gitu. Dan apakah setelah bertemu ada komunikasi yang kemudian bisa terjalin gitu di antara Bunda Rusna dan anak-anak? Banyak, misalnya kalau sudah pulang tuh biasanya banyak yang diceritakan. Entah itu kejadian di sekolah atau kejadian di kolam, dia cerita. Ya ceritanya biasa, ngobrol biasa gitu, cerita-cerita. Kalau misalnya, tapi di antara itu sela-sela misalnya mereka butuh sesuatu kan mereka bisa berkomunikasi. Banyak ada langsung telepon, langsung kirim pesan, Bunda butuh ini atau apa, itu bisa. Itu di antara jeda dari subuh sampai isya itu pasti ada lah. Bunda butuh ini, Bunda nanya apa, itu ada. Cuman kalau sampai rumah baru ngobrolnya ya langsung.
gitu. Biasanya sambil mijetin ya. yang dipijit ibunya atau Oh, sebaliknya? ibunya. Ibunya dipijet. Masya Allah, sambil memijat ibunya, kemudian anaknya ngobrol gitu ya, apa yang dirasakan selama seharian Iya, itu begitu ya. iya. Yang hasilnya sayangnya langsung tertidur. Sayangnya yang tertidur. Jadi kesannya ya saya yang dinina boboin ya. Itu sudah dalam bentuk terima kasih yang kemudian sambil ngobrol ya, sambil kemudian curhat begitu ya. Iya. Ya, sedekat apa sih Bunda Rusna dengan anak-anak, boleh diceritakan kepada kami? Ya sepertinya wajar seperti dengan ibu-ibu yang lain juga sama. Semua juga. Ya kita kalau saya nganggapnya pertama tadinya saya memposisikan sebagai teman gitu. Tapi kesini mereka berlaku seperti teman gitu. Kadang-kadang lupa ini bunda loh, bukan teman gitu. Ini ayah loh, bukan teman. Tapi ya sudahlah. Saya ikutin aja dulu hanya untuk taraf-taraf tertentu. Kalau misalnya kalau memang menurut ya kalau misalnya masih dalam taraf wajar dan normal ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Justru saya senang mereka nganggapnya teman, cerita segala macam. Itu aja. Ya seperti itulah kita teman sering gimana lah teman ya, maksudnya kita saling cerita, saling ini apa, saling support lah misalnya. Oh ya bundanya mau berangkat jam segini, anaknya langsung siapin. Pagi-pagi disiapin ininya. Saya siapin sarapan, anak-anak misalnya nyiapin kendaraannya, dipanasin lah atau apa seperti itu. Atau yang lainnya juga kerjasama juga kan. Oh bunda capek, jadi yang tugas-tugas di rumah itu dibagi-bagi. Misalnya yang satu nyuci, yang satu beberes. Jadi saya nggak pernah mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Gitu. Karena kita semua bisa dibicarakan, ya sudah kita bagi tugas aja, jadi enak kan, semuanya mengerjakannya bersama-sama lah. Terus ya kalau bisa itu ya paling ngobrol, bunda aku lagi nggak bisa, oke nanti kita ganti, kita tukar posisi atau saling mengisi lah. Oh kalau nggak bisa di sini kita ganti gitu. Ya gimana lah teman lah. Ngerti ya, maksudnya kalau proses bagaimana berteman tuh ya seperti itu, saling support lah gitu. Iya, baik, terima kasih Bunda Rusna. Selamat datang Kak Musa. Ini ada teman sahabatnya Kak Ratu dari Jawa Timur yang bergabung bersama kita dari komunitas Mata Hati Bunda Rusna. Iya, yang Kak Ratu kemudian ingin mengenal lebih dalam gitu dengan Bunda Rusna adalah tadi, karena memang kan yang Kak Ratu tahu Bunda Rusna itu sangat aktif juga di pertemanan ya Bunda Rusna ya, entah itu di teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, kemudian di Paskibra juga. Kalau bisa ada kontak person itu adalah Rusna, Sri Rusnawati begitu ya. Dan kemudian tapi Bunda Rusna juga masih memiliki kemudian tanggung jawab menjadi guru dan kemudian menjadi ibu yang menemani anak-anak dengan baik begitu, yang kemudian ada prestasinya seperti itu. Ini yang kemudian Kak Ratu sangat tertarik kemudian mengundang Bunda Rusna itu adalah itu gitu. Ini makanya 24 jam itu digunakannya sangat efektif sekali ya Bunda Rusna. Berusaha untuk itu, walau kadang-kadang juga keteteran juga ya, maksudnya badannya ya semakin kadang-kadang lupa ini usia gitu. Jadi kadang-kadang kok udah capek ya, biasanya enggak gitu. Kadang-kadang juga ya pokoknya selama saya bisa ya saya kerjain, kalau nggak bisa ya nggak maksa gitu loh. Itu aja sih prinsipnya. Iya. Ya, berarti nih Bunda Rusna kan sangat menyenangkan sekali untuk anaknya ya, bukan ibunda yang galak begitu, yang bisa kemudian bisa komunikasi dengan baik. Galak ya, galak. Justru anak-anak malah bingung. Justru anak-anak malah bilang gini pas mereka kan suka kadang nyusul ke sekolahan kalau misalnya ada latihan subuh ya, misalnya mereka habis latihan subuh terus ke sekolah dulu, jemput ambil naruh barang atau apa ke sekolahan. Dalam bunda, kenapa bunda galak gitu ngajarin anak, kok anaknya nggak ada yang takut? Nggak, itu juga bunda bingung kenapa mereka nggak takut. Coba sebentar dulu, kita bicarakan dulu galaknya Bunda Rusna itu seperti apa kepada anak-anak TK, coba. Galak gimana ya? Mungkin mereka apa mungkin suara ya? Saya juga nggak ngerti.
Apa karena kalau saya suaranya nanya, kenceng. karena saya pertama anak dulu anak tentara ya, dan tinggalnya juga di komplek tentara. Terus rumahnya itu bukan di barak ya, maksudnya rumahnya itu besar, bekas-bekas rumah Belanda gitu. Jadi kan kalau manggil satu sama lain kadang-kadang teriak ya, keras. Terus udah gitu saya ikut eskul paskibra itu dari SMP kan. Kebayang dong dilatih jadi pimpinan upacara sebagai itu kan nggak bisa pelan-pelan gitu. Kalau misalnya melatih baris berbaris juga kan nggak bisa. Siap dong kan nggak bisa gitu ya. Pasti kan suaranya keras. Kayaknya itu yang buatnya jadi terbawa-bawa gitu sampai terbawa gitu. Jadi mungkin terserah galak itu karena mungkin dari suara. Karena saya nanya ya ke beberapa orang tua, saya galak seperti apa? Misalnya kalau ada yang bilang galak, enggak galak sih, Bu, Ibu suaranya keras. Suaranya keras. Terus memang saya nggak kompromi ya. Saya kalau itu pakai time out. Misalnya anaknya mau apa gitu ya. Saya ada time outnya. Misalnya saya harus tegas. Saya punya aturan begini. Kamu maunya begitu. Kita rembukan nih. Maunya misalnya gini kalau ke murid. Bunda mau begini ya. Kamu maunya apa? Oke, kita sama-sama punya kemauan. Gimana kalau kita apa ya, rembukan itu apa? Ya, dikomunikasikan ya, kemudian mencari solusinya. Kita cari solusinya. Kamu dapat yang kamu mau, Bunda dapat yang Bunda mau. Gimana caranya? Ya sudah, kita kerjasama. Oke, saya kerjakan ini dulu. Misalnya, kan rata-rata anak tuh pasti pengen main ya. Itu sudah umum, karena main adalah dunianya anak-anak itu bermain. Oke, Bunda cuma mau kamu misalnya belajar ini dulu 5 menit aja. Nanti kalau ini udah selesai, kamu boleh main bebas. Dan mereka, oke, saya mau main, ya udah. Jadi kan semua terpenuhi keinginannya. Saya sudah dapat, anak-anak juga dapat gitu. Seperti itu. Jadi, iya. Ada kesepakatan ya. Ya, bikin kesepakatan maksud saya. Dengan anak-anak juga sama. Oke, kamu pengen itu boleh, tapi ini dulu boleh ya, gitu. Jadi gimana nih? Bunda maunya ini, kamu maunya itu. Oke, kita bikin kesepakatan nih supaya semuanya enak, sama-sama enak. Gimana caranya gitu? Ya sudah, kita selama ini berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya tidak itu ada time outnya. Oh, oke, kamu tidak sesuai kesepakatan, gimana nih? Baiknya bagaimana? Grounded gitu. Oke, kalau untuk anak ya, misalnya oke, kamu udah jangan pegang handphone misalnya. Saya cuman cari tahu apa sih yang paling disukai anak-anak saya. Oke, anak saya suka ini. Oke, itu yang diambil. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar kesepakatan. Kalau dengan murid, apa yang paling disukai? Oke, kamu maunya itu. Oke, saya ambil yang kamu suka. Kamu suka karena melanggar kesepakatan, tapi kalau tidak melanggar saya kasih semua gitu. Dan anak-anak setuju-setuju aja, nggak ada masalah. Sampai gini, kalau misalnya sempat ya nggak suka cara Bunda, boleh pindah kelas. Mau pindah kelas mah nggak mau. Anaknya nggak mau sama Bunda aja. Oh ya sudah, ya sudah. Iya, berarti yang diminta dari Bunda Resul adalah sebuah kesadaran, kemudian apa yang dipilihnya menjadi tanggung jawabnya, begitu ya? Ya, seperti itulah. Pokoknya kita hidup dalam kesepakatan lah. Kamu mau apa, kita mau apa, kita cari kesepakatannya apa, kita jalanin sesuai dengan kesepakatan. Menurut saya itu hidup yang nyaman, menurut saya, dengan siapa aja. Dan jangan salah ya, untuk anak-anak usia dini itu sudah bisa diterapkan, karena anak usia dini justru lebih polos. Oke, saya maunya ini, saya juga maunya ini. Mereka bisa. Jadi jangan anggap, oh anak kecil mah kamu nggak tahu apa-apa, salah besar itu. Jadi anak-anak itu justru mereka lebih tahu, lebih ngerti. Cuman mereka bingung kenapa kamu, mestinya ke orang dewasa ya, kenapa orang dewasa kok tidak konsisten? Katanya jangan ini, tapi kok dia lakuin gitu. Itu yang justru yang tidak konsisten tuh yang dewasa. Kalau anak-anak itu sesuai, jarang sekali melanggar kesepakatan. Betul. Iya. Apakah itu yang kemudian membuat Bunda Resna betah bersama anak-anak kecil itu, anak-anak PAUD?
Ya, karena itu mereka polos, nggak mungkin lah dunianya itu antara hitam dan putih, tidak ada abu-abu gitu. Itu lebih menyenangkan gitu kan. Jadi saya juga untuk belajar, oke, saya harus kembali lagi ke jalan yang antara putih atau abu, antara putih atau hitam, tidak di abu-abu gitu. Dewasa kan orang dewasa rata-rata di abu-abu ya, janganlah gitu. Kemudian makanya memilih dengan anak-anak gitu ya. Iya, begitulah. Kebetulan ya cocok gitu kan dan nyaman ya sudah saya ikutin aja. Di situ juga kan masih belajar. Dari situ banyak ilmunya. Walaupun mereka usianya dini, tapi ilmu misalnya saya terapkan ke anak-anak anak-anak saya yang usia belasan masih bisa. Masih bisa itu oh begini ya ternyata ya sama aja sih basicnya ternyata orang tuh ya itu lagi gitu hanya kita ngadepinnya bagaimana gitu. Itu aja sih. Jadi ya gitulah. Bagaimana kita berkomunikasi, membuat kesepakatan, kemudian itu yang terjadi ada solusinya begitu ya, sehingga kemudian komunikasinya menjadi lancar begitu ya Bunda Rusna ya. Iya, betul. Dan kemudian menjadi lebih tenang, lebih nyaman menghadapinya begitu ya. Iya, ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya menemani anak-anak gitu yang ikut lomba gitu. Nah, Bunda Rusna bagaimana itu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak di sekolah? Lomba anak saya atau anak murid? Kalau lomba murid boleh. Kalau anak satu saya dulu. Kalau biasa saya setiap mungkin sekarang kan saya nggak pernah ikut mereka latihan, tapi setiap pertandingan saya usahakan hadir. Karena mereka saya bilang kamu bisa nggak berangkat sendiri, tapi pengen ditunggu, pengen diliatin. Oh ya sudah, saya ikut. Jadi saya pasti saya pasti prioritaskan anak saya. Walaupun pernah saya bekerja, saya pasti mungkin saya ambil cuti gitu ya. Saya ambil cuti, saya pasti temenin anak. Tapi dari dulu sampai sekarang dari pertama anak saya lomba, saya nggak tekankan. Saya cuman Bunda butuh usahanya aja. Yang Bunda lihat usaha. Karena hasil itu adalah hak Allah. Jadi kamu mau menang, mau kalah, itu hak Allah. Jadi Bunda nggak bisa apa-apa, nggak bisa ambil. Yang Bunda lihat adalah usaha. Begitu kamu usahanya sekuat tenaga, mengeluarkan seluruh tenaganya, itu yang Bunda nilai, itu yang Bunda kasih hadiahnya itu di usahanya. Jadi bukan di hasil. Jadi anak saya tuh pas ya, saya perhatikan juga. Misalnya dalam pertandingan anak saya misalnya tidak menang ya, dalam artian dalam pertandingan tidak menang, biasa aja gitu anaknya juga ketawa-ketawa aja, nggak ada yang stres gitu ya maksudnya. Saya perhatikan anak lain ada yang sampai nangis, kenapa harus nangis kata saya bilang gitu ya. Ya mungkin mereka kecewa itu bentuk wajar ya, bentuk mengapresiasikan kekecewaan itu wajar, tapi ya sudah sampai di situ, nggak usah langsung down. Nah mungkin dari situ saya lihat, saya bikin santai atau bawa murid-murid. Anak mau lomba, yang penting kamu udah usaha itu udah hebat. Hasil bukan milik kita, jadi biarkan saja. Mau menang, kamu tetap jadi pemenang di hati Bunda. Ke anak-anak ya, ke murid-murid gitu. Kamu tetap pemenang. Selama kamu usahanya bagus, itu adalah pemenang buat Bunda. Itu yang saya kasih apresiasi, misalnya saya kasih hadiah, seperti itu. Ada hadiahnya. Dan anak-anak di murid-murid itu ngerti, oke, nggak masalah, dah nggak kalah juga nggak apa-apa Bunda, dah aku dapat hadiah dari mama katanya gitu. Oh ya sudah, alhamdulillah. Karena orang tuanya saya tekankan ke orang tua, jangan maksain anak menang, dah kan nggak tahu hasil itu hak Allah. Jadi kalau kita mengambil hak Allah pasti kecewa lah ya. Itu prinsip saya tadinya. Jadi ya anak-anak saya santai, mau kalah mau menang. Makanya kalau misalnya mereka berprestasi, ya itu mah bonus kalau menurut saya, bukan wah sesuatu yang harus dikejar, anak saya harus berprestasi. Enggak, saya enggak itu. Buat saya prestasi itu adalah bisa manajemen waktu, mengisi waktu dengan baik, itu adalah suatu prestasi. Itu. Yes, tepuk tangan. Makanya kemudian anak-anak menjadi lebih santai, baru kemudian malah jadi muncul ya menjadi juara-juara itu, karena tidak ada yang harus mereka capai yang kemudian bagaimana sehingga stres begitu ya. Dan karena tenang, nyaman itu kemudian malah jadi ada bonusnya begitu ya Bunda Rusna ya. Ya kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya ke anak-anak, apapun selama kamu usahanya keras itu yang Bunda nilai. Karena hasil bukan hak kita, biarin aja. Mau menang, alhamdulillah bonus. Nggak menang itu nanti nggak menang juga nggak apa-apa, biasa-biasa aja lah.
gitu. Seru juga ya. Jadi pengen lihat dan melihat ya, pokoknya pengen bersama Bunda Rusna nih kapan seharian begitu ya. Pengen tahu. Bisa diatur sesuai jadwal. Kayaknya penuh gitu tiap hari. Jadi saya satu hal, saya nggak berani ngejanjiin sesuatu misalnya ke depan. Oh ya kita janjanin, oke satu bisa insya Allah ya. Mudah-mudahan masih ada umur kita bisa ketemuan gitu. Tapi kalau ini harus nih full seperti ini enggak. Saya hidup untuk satu hari ini doang, janji apa sesuai. Oke hari ini besok kayaknya kosong nih. Oke kita bisa besok ketemuan atau kita bikin apa? Ya kita ketemuan di mana atau apa dengan teman ya, maksudnya seperti itu. Kalau dengan anak pasti tetap prioritas, nggak ada waktu juga, tetap dicari waktunya, dipaskan dengan waktu anak itu. Oke, saya ikutin waktu anak itu. Kalau dengan yang lain sisa-sisanya saja. Ya itu adalah komitmen yang diambil oleh Bunda Rusna ya. Iya seperti itu. Ya, ini sudah putra yang pertama itu putra atau putri Bunda Rusna? Putra, usianya mau 17 ya tahun ini. Ya sudah SMA ya. Sudah. Yang putrinya SMP. SMP. Saya tuh kalau umur kadang-kadang lupa. Nggak apa-apa. Ya berarti di SMP. Pokoknya ya? Yang satu udah kelas 9, yang satu kelas 11 gitu aja. Kelas 9. Oh iya, beda 2 tahun gitu ya. Makanya kemudian tidak terlalu yang harus diikuti terus-menerus begitu ya, karena mereka sudah bisa mengambil tanggung jawab, terutama kakak mungkin ya. Ya, justru saya sedang belajar melepaskan, sambil memantau tetap ya, melepaskan bagaimana mereka bagaimana mereka menjalani hidupnya gitu. Saya lepas bagaimana mereka mengambil keputusan ya setelah apa yang mereka pilih ya. Tapi tetap saya juga sampai sekarang masih bingung. Mereka tetap bertanya, minta izin, itu pasti. Itu udah pasti cerita, oh Bunda tadi kesini dan ketemu sama si ini apa gitu ya. Itu cerita itu pasti. Ya, seperti itu. Anak-anak karena seperti murid juga kan. Kenapa murid itu lebih nurut sama guru dibanding orang tua? Karena apa? Karena guru tuh nggak pernah nuntut sesuatu buat murid-muridnya. Yang biasanya nuntut orang tua kan. Nah, dari situ saya belajar, oke, ke anak saya nggak nuntut. Ya sudah, kamu menjalani hidup mangga. Yang kamu suka silahkan gitu. Saya nggak nuntut, kamu harus jadi juara, kamu harus jadi ranking 1. Nggak ada. Saya nggak pernah seperti itu. Biarkanlah sesuai. Cuman saya bilang, kalau kamu di bawah, kamu ngejarnya susah. Coba ya, yang paling nggak di atas rata-rata sedikit lah. Gitu, biar kamu nggak capek gitu. Kan nggak enak kalau ngobrol nggak nyambung gitu. Kalau orang kan harus makanya yang kalau misalnya kamu usahanya sedikit terus nanti misalnya kamu pengen sesuatu dan tidak dapat dicapai, itu karena usaha kamu kurang kan, makanya lebih baik usaha dulu sekarang. Hasil tetap Allah itu hanya melihat Allah pasti tahu orang yang bersungguh-sungguh seperti apa, sudah mampu atau belum menerima tanggung jawab itu. Mungkin selama ini misalnya kan pernah anak saya juga nanya, Bunda kenapa kakak nggak pernah menang? Oh mungkin Bunda Allah masih belum menunjukkan waktu yang tepat, nanti ada waktunya kamu menang, sekarang belum waktunya, suatu saat. Tapi kapan? Ya nggak tahu, itu Allah yang nentuin kapan kamu bakal menangnya, kapan kamu bisa ini. Ya seperti itu. Sekarang jalanin aja usaha yang sebaik-baiknya, itu yang terdapat, yang bisa kamu kerjakan saja gitu. Kapan dialog itu terjadi Bunda Rusna? Waktu awal-awal ya, waktu masih kecil, setelah mereka begitu menang, mereka juga kaget ya, pertama kali menang itu dapat medali itu pada saat pernah koluk steel, olahraga bela diri, itu pertama kalinya juara nasional. Kelas berapa ya? SD lah, kelas 4 gitu, apa kelas 2 SD, yang satu lagi ya sekitar itu. Mereka, wah Bunda aku menang, ya bersyukur. Alhamdulillah dikasih kesempatan, tapi nggak boleh jadi sombong, usahanya harus tetap. Nah itu yang susah itu adalah menjaga supaya tetap
tetap prestasinya seperti itu, nah itu yang kamu harus jaga. Berat Mhm, itu. mhm, Kalau misalnya kamu mhm, masih belum menang misalnya, kamu mhm, masih bisa mhm, ngejar kapanpun. Tapi kalau sudah menang, itu yang harus kamu jaga. Dari situ mereka ternyata mhm, tambah semangat. Dan mulai dari mhm, situ, mhm, udah dari yang bela diri, terus mhm, marching band. mhm, Marching bandnya selalu, alhamdulillah selalu menang ya, juara mhm, nasional mhm, terus. mhm, Terus begitu, apa lagi ya? Oh, mulai renang. mhm, Renang dan selam. Selamnya ini namanya mhm, selam kolam ya. Selam kolam itu mhm, mhm, renang pakai alat sebenarnya kalau selam kolam. mhm, Nah, mhm, setelah mhm, itu nyoba lagi nomor laut. Nah, itu juga nomor mhm, laut. mhm, Itu juga mulai ya, ya kan bertahap ya. Nomor laut mhm, mhm, dicoba. mhm, Pokoknya intinya mhm, kalau misalnya ada apa-apa tuh kita coba aja lah. Kita nggak mhm, akan tahu mhm, kita bisa apa enggak kalau belum coba. Kita coba. Alhamdulillah, Toto ada kesempatan dapat mhm, juara. Itu kesempatannya mhm, ya biar tambah semangat aja. Kalau itu mhm, jadikan itu semangat, jangan jadi sombong. mhm, Alhamdulillah anak-anaknya ya mhm. menang nyantai, kalah nyantai, dewasa aja. Berarti sekarang anak-anak itu mengambil kelas yang laut ya, Bunda Rusna ya? Kalau untuk selamnya ini nomor kolam dan Mhm. nomor laut, tapi ya lebih fokus ke Hmm. selam ya sekarang selamnya. Mhm, mhm, Kan mhm, kalau mhm, renangnya tetap belajar renang, tetap mhm, latihannya juga harus renang karena kan mhm, basicnya renang mhm, gitu. mhm, Hanya mhm, pada mhm, saat mhm. tanding lebih milih perlombaan selam kolam dan selam laut gitu. Hmm, iya 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 menarik karena karena tuh baru kenal nih ada kelas selam kolam dan selam laut begitu ya. Ini ternyata Iya, berbeda. Dan si kakak karena dan adik sama-sama sama, nggak jadi orang sama. mungkin masih bingung ya. Pertama juga saya nggak ngerti, Mhm, saya pikir semua orang tahu, ternyata tidak. mhm, Jadi mhm, kalau mhm, anak saya di bawah organisasinya POSI ya, mhm, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. mhm, Nah kalau yang selam yang di laut yang di dalam itu namanya diving ya, itu di bawah PADI. mhm, Beda-beda mhm, organisasi mhm, gitu. mhm, Kriteria mhm, lombanya juga beda, jenisnya juga mhm, beda gitu. mhm, Itu mhm, pelajarannya mhm, khusus, ada khusus, mhm, nggak mhm, sama. Itu tidak mhm, perlu. Kalau misalnya di selam kolam atau selam mhm, laut pakai nomor lautnya itu ada mhm, ada apa? Ada nomor lombanya ya, ada mhm, mhm, basicnya pakai dari renang dulu. Sedangkan mhm, kalau yang diving, setahu saya tidak perlu harus bisa berenang dengan gaya mhm, tertentu, tapi dia mhm, ada teknik khususnya, ada teknik khusus yang berbeda dengan renang mhm, gitu. mhm, mhm, mhm. Baik, ya, ya. Itu yang kemudian perbedaannya di situ gitu ya. Iya, Dan ya. kemudian anak-anak bisa konsisten di dua kelas itu ya, Bunda Rusna ya. Bisa, alhamdulillah. Mhm, Karena masih satu mhm, jalur gitu, masih satu mhm, jalur. mhm, mhm. Sama-sama menyelam begitu ya. Sama-sama di air. Iya, kuncinya air. Air. Jadi air dan anak-anak tidak bisa disatukan. Apakah itu Itu yang asin atau yang tawar? sama saja, mereka masih ya Sama paling saja. bunda asin, oke. Tapi udah tau lah airnya yang satu pahit, yang satu asin. Sudah kemana saja nih Bunda Rusna mendampingi anak-anak? Kalau lomba sih masih sekitaran Pulau Jawa aja, belum belum Mhm, berniat keluar Jawa, belum. mhm, Selain belum ada mhm, kesempatannya aja, belum ada kesempatan. Mungkin suatu saat nanti adalah kesempatannya keluar pulau gitu. mhm, Masih di mhm, satu mhm, pulau Jawa mhm, ini aja. mhm, mhm. Iya, seru ya. Karena kalau Karatu tuh senang banget kalau misalnya menemani anak-anak pada saat dahulu ya, bersama anak-anak di sekolah pun itu aja udah seru gitu dengan berbagai macam lomba begitu ya. Bagaimana melihat mereka bahagia gitu ketika datang hadir karena kan sudah sesuai dengan bakatnya ya. Jadi Iya. anak-anak ini sudah sesuai dengan apa yang disukainya begitu. Nah, ketika anak-anak iya memilih adalah ini begitu yang si air ini itu ada prosesnya ya menurut nah atau memang kan dari awal itu memilihnya dulu drum band kemudian yang bela diri akhirnya kemudian yang konsisten ini adalah berenang begitu ya.
Sebenarnya gini ya, kalau saya sih prinsipnya tadinya ikut sunnah Rasul Mhm, aja, ajari anak kamu berenang, mhm, mhm, memanah dan berkuda. Itu yang saya mhm, coba mhm, ajarkan kepada mereka. Nah, mhm, kebetulan fasilitas yang ada di sekitar saya hanya mengikuti yang fasilitas terdekat aja. Kalau misalnya marching band dulu mhm, kan ada di sekolahnya gitu kan. Jadi mhm, mhm, saya fokus anaknya mau, Bunda aku mau marching band. Oke, kita coba. Kita coba, tapi kamu mhm, konsisten banyak mhm, sudah. Ada mhm, poluk steel, ada olahraga bela diri, mhm, oke, kita ikutin. Untuk renang, ada kesininya marching bandnya nggak jauh ya tempatnya. Kalau harus latihan, ikut tuh harus latihannya agak ke tengah kota, terus uh, tapi renangnya tetap nggak bisa lepas. Akhirnya pas itu mhm, yang mana yang kamu pilih? Pas gitu ya sudah, saya sudah nyaman di air ya sudahlah. Makin kesini makin uh, pilihannya yang ada pada saat yang mulai mulai ada pemisahan tuh mulai COVID itu ya. Pas COVID itu mhm, 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 semua harus berhenti dan anak saya sakit. mhm, Biasa mhm. aktif tiba-tiba berhenti total itu langsung sakit, Ya sakitnya Allah. lumayan lah. Mhm, Saya mhm, bilang oke, kebetulan ya sakit karena sakit ya oke, berarti nggak boleh berhenti mhm, beraktivitas. Jadi sayangnya mhm, mhm, ada satu kolam yang dibuka itu kebetulan jaraknya mhm, 25 kilo dari rumah, tapi tetap saya kejar. mhm. Sudah, yang penting Masya kamu latihan. Allah. Ya, Mhm, jadi mhm. saya antar tiap hari itu perjalanannya Ah, jam seperempat ya, 25 Masya kilo. Allah. Jadi pulang pergi 50 Mhm, kilo, nggak tahu nyampe mana kalau keluar kota ya. Itu tiap hari saya jabanin demi anak-anaknya tetap sehat. Karena anak saya sudah mhm, terbiasa beraktivitas. Jadi kalau mhm, diem itu mhm, sakit. Ya kebetulan mhm, hanya air yang waktu itu buka. Ya sudah sampai ke mhm, sekarang ya ber, berkecimpungnya di air lagi. Dan anak-anaknya juga rasanya mhm, kayaknya lebih mhm, percaya diri di air. Terus si kakak udah mhm, mulai mhm, coba, Bunda aku mau nyoba lari. Oh boleh, silahkan coba aja. mhm, Ikut. mhm, Misalnya dia ikut mhm, maraton, ya ikut boleh mhm, gitu. mhm, mhm. Masya Ya coba Allah. aja apapun, Mhm, ikutin aja mhm, kalau kamu ada keinginan untuk mencoba, coba aja, nggak masalah. mhm, Selama kamu mhm, mampu mhm, gitu. mhm. Iya, ini bundanya yang hebat ini yang kemudian bisa support terus-menerus ya. Walaupun berapa kilo dicapai begitu 1 jam 1/4 diantar kemudian balik lagi itu sudah sampai Jakarta sih Bunda Retno kalau naik motor. Belum lah. Atau sampai Cianjur lebih begitu ya. Puncak lah ya. Mungkin. Ya kalau motor kan tidak mungkin melewat tol ya. Kalau mobil bisa tuh dicapai dalam 2 jam menuju Jakarta begitu ya. Tetapi kalau motor kan memang tidak mungkin gitu ya. Baik itu berarti adalah support dari orang tua, dari bundanya, dari ayahnya untuk anak-anak ketika kemudian anak-anak memilih ingin ini, ingin itu gitu kan. Bahkan sakit pada saat pandemi. Sakitnya aku pikir sakit apa? Ternyata sakit karena tidak berkegiatan begitu ya. Masya Allah itu apakah juga mencerminkan ayah bundanya yang kemudian banyak sekali kegiatan yang dilakukan gitu ya? Ah, Alhamdulillah pada saat itu, alhamdulillah ya, mudah jangan sampai saya sehat gitu, sehat terus, alhamdulillah. Ya mungkin Iya, Masya kegiatan saya Allah. di rumah Masya mungkin Allah. masih aktif ya. Akhirnya dari situ di COVID itulah saya ada titik balik. Selama ini anak-anak harus mengerjakan pekerjaan rumah. Maksudnya pekerjaan rumah itu menjadi bagian itu. Jadi Membantu. kan mereka tetap sebenarnya bukan membantu ya, mereka belajar. Mereka Masya belajar Allah. bagaimana menghidupi diri sendiri. Misalnya gini, setiap hari anak-anak kita gitu harus pakai baju kan. Baju pakai pasti kotor dan harus dicuci. Siapa yang cuci? Kamu lah, masa orang lain. Kamu bajunya udah kotor, udah dicuci, kering harus disetrika, harus rapih kan bajunya. Siapa yang setrika? Kamu lagi, kita lagi maksudnya. Terus mau itu harus makan kan? Makan nggak bisa dong kita harus ini. Ya harus coba belajar masak. Jadi itu semua di kerjaan, ayo belajar. Jadi saya awalnya ngajaknya, ayo sini kita belajar mencuci. Saya ajarin anak itu mencuci. Nanti kalau kamu misalnya lagi nginep di mana, lagi lomba di mana, nggak ada bunda, kamu, karena pada saat lomba itu kan kita nggak bisa bareng. Anak ini satu timnya ini dengan tim itu, saya sendiri kan nggak bisa gabung. Itu kan anak-anak harus tahu gimana cara memanage bajunya atau apa. Nah itu dari situ diajar. COVID itu benar-benar sebenarnya titik balik untuk anak-anak belajar.
Misalnya masak juga, sini belajar dulu. Bunda apa sih, papa harus belajar lah. Memang belajar dulu, habis mau ngapain? Kalau kamu udah bisa, kamu nggak usah, bunda nggak usah suruh, kamu udah kerjain sendiri. Ini karena kamu belum, harus masih disuruh, jadi judulnya masih belajar. Kayaknya mereka untuk yang basic lah, untuk masakan basic, untuk goreng-goreng atau apa harus sudah bisa. Kan mereka harus masak nasi, mereka pasti masak. Mereka yang masak, saya nggak pernah. Cuci baju sekarang kan selalu semua mereka. Jadi karena udah terbiasa dari yang semenjak COVID itu baru itu sampai sekarang diterus, enggak, silakan lanjutkan. Lanjutkan mencucinya, lanjutkan memberes rumahnya, lanjutkan memasaknya. Oke, untuk yang makanan yang agak susah, oke, masih bunda yang handle. Selebihnya lanjutkan. Itu adalah program kalian untuk belajar, kan nggak selamanya bunda ada gitu, saya bilang gitu. Jadi kalau pas bunda pergi, kamu bisa. Itu alasannya, makanya ya sudah. Jadi saya sendiri jadi itu belajar juga buat sayanya. Jadi kalau saya pergi, misalnya beberapa jam, saya rada agak tenang jadinya. Oh, anaknya aman lah, udah pasti bisa makan, udah pasti bajunya bersih, udah pasti itu. Jadi saya juga tenang gitu. Kemarin misalnya terakhir kemarin saya berangkat, kebetulan adiknya karena lagi persiapan ujian kan saya nggak ajak. Saya tinggal di rumah sendiri berapa hari? 2-3 hari. Saya tenang karena udah tahu anak saya bisa masak. Kan yang penting itu ya. Anak kan kalau biasanya kita pergi suka pikiran, aduh anakku makan apa ya? Udah makan belum? Udah ini belum? Atau udah belum gitu kan. Dan kalau ini kemarin saya dengan kakaknya berangkat ke Bogor, misalnya. Terus si adiknya ditinggal, saya tenang, cuma telepon gimana? Aman, ya udah. Ya, jadi itu kitanya juga tenang kan. Oke, bunda sama kakak dulu ya, kamu sendiri dulu di rumah. Gak apa-apa katanya. Ya sudah, gitu. Iya, Masya Allah, berarti mengajarkan kemandirian gitu ya Bunda Rusna ya. Iya. Ya itu kemudian sebenarnya yang panen adalah bundanya ya, yang kemudian ketika sudah bisa iya kan sebenarnya bundanya dan dirinya sendiri sebenarnya sudah sangat menolong. Kemudian ketika lagi hektik nggak bisa, dia bisa melakukannya untuk dirinya sendiri, begitu mencuci, memasak, begitu ya, mensetrika, itu kan keterampilan hidup gitu ya, yang kemudian harus bisa dilakukan itu keterampilan sendiri. hidup. Betul. Itu namanya keterampilan hidup. Jadi ternyata menyapu itu adalah motorik halus. Jadi saya ajarkan ke murid-murid saya di sekolah, ke orang tua, ibu, coba anaknya dibiasakan untuk belajar nyapu. Jangan ngarepin bersih ya. Ya umur 3 tahun, 4 tahun, apa yang diharapkan masa bersih? Yang enggak lah ya, maksudnya kita nyapu bareng, maksudnya ke anak juga, yuk kita temenin bunda nyapu, temenin mamah nyapu yuk, seperti gitu ke anak-anak. Coba ibu-ibu, ternyata betul, begitu anak-anak itu belajar menyapu, dia kuat pegang pensil. Kan anak-anak kan pasti kalau yang nggak pernah, bentar bunda capek, udah tahu pasti di rumahnya tidak boleh kerjain apa-apa. Jadi motorik harusnya tidak terasa kan. Kadang-kadang saya suka bingung ya, sekolah cuma dijadikan kayak bengkel gitu ya. Maksudnya, pokoknya saya masukin situ, anak saya harus keluar, harus bisa baca, tulis, segala macam. Padahal di sekolah itu adanya hanya berapa jam ya coba? Dari 24 jam, paling lama anak itu di sekolah itu 3 jam. Untuk murid saya ya, 3 jam. Sedangkan sisanya 21 jam itu ada di mana? Kalau lihat dari kuantitas kan seharusnya mereka bersama siapa. Nah itu seharusnya yang lebih mempengaruhi. Nah tapi ya nggak ngerti lah. Semua kayaknya sama. Orang tua selalu mikirnya, oh sekolah itu pokoknya anak saya udah sekolahin berarti anak saya harus sudah bisa calistung, sudah bisa ini, sudah itu. Padahal hasilnya tidak gitu ya. Itu tugasnya kita sebagai orang tua ya. Tapi benar, begitu saya coba, tadinya saya nggak ngerti juga, masa iya sih? Tapi pas saya coba, sapu, simple ya, nyapu dan ngelap, melap itu ngelap meja, apapun yang dilap itu tuh ternyata motorik halus. Jadi untuk memegang alat tulis itu kuat, anak-anak itu jadi mampu memegangnya lama, menggenggamnya, jadi tidak ada keluhan. Kesini juga saya lihat, makanya saya bilang saya belajar di situ jadi si anak itu nggak pernah ngeluh lagi capek di sekolah misalnya, lagi pegang capek, nggak ada baru.
baru mulai nggak ada semenit 2 menit udah bilang capek kan, sekarang enggak. Malah mereka nanya, Bunda kenapa aku nggak nulis? Belum pelajaran nulis, nanti aja, nggak setiap hari nulis kata bilang itu. Cuman Bunda aku mau nulis. Ya udah boleh, terserah. Mau menggambar mah enggak, terserah gitu. Anak-anaknya jadi semakin semangat karena kuat motorik halusnya. Baik, Sebenarnya itu Masya melatihnya Allah. tuh. Ya, alhamdulillah. Memang betul keterampilan hidup itu harus diajarkan sejak dini. Bagaimana tangan-tangan yang mereka yang kecil itu bisa kuat ketika mengerjakan hal-hal yang kecil saja ya di rumah dan tidak perlu perfect dulu. Itu yang kemudian diajak bekerja sama barangkali ya orang tuanya sehingga bisa sama-sama maju ketika orang tua bisa bekerja sama dengan guru di sekolah, kemudian anaknya juga ada akhirnya kemajuan yang cukup signifikan begitu ya, Bunda Resna. Betul. Oh ya, saya satu ingat dulu ketika saya mulai kan saya belum punya anak, belum nikah. Dari situ saya mengamati ternyata anak-anak yang berhasil, yang ternyata anak-anak yang ada prestasinya di sekolah atau yang saya lihat karena waktu di sekolah itu yang dekat hubungannya dengan ibunya. Dan ibunya tuh harus lebay, nggak bisa ketemu. Ya, ayo udah dijemput udah ya, udah nggak. Jadi misalnya mau pulang, dadah kakak, atau dadah adek, mama pulang dulu ya. Nanti kalau misalnya mau kejemput langsung, apa kabar? Kayak nggak ketemu setahun gitu ya. Kalau gitu, saya bilang pertama-tama, ih lebay gitu ya. Tapi pas dilihat begitu pelajaran sehari-hari, ternyata lebih mampu daripada anak yang ya udah sana masuk gitu. Oh beda gitu ternyata. Makanya saya praktekkan ke anak saya. Serahlah, nggak pertama yang pikir ya malu ngapain selebay, tapi pas dilihat-lihat hasilnya beda, sudahlah, saya apa urusannya dengan omongan orang, untuk itu anak-anak saya dan saya juga tidak berlebihan yang bagaimana gitu. Dan hasilnya terbukti kan gitu. Selebay apa saya terhadap anak-anak, hasilnya juga berbeda. Ya siapa tahu inspirasi buat yang lain bahwa lebay ke anak itu nggak masalah, itu justru nilai ada poin lebihnya gitu. Iya, itu adalah kalimat-kalimat penguatan positif yang sebenarnya ingin menyatakan bahwa orang tuanya itu ada bersama dia selalu ketika ada eye contact, terus kemudian ada hati yang kemudian disimpan di anaknya, bagaimana ketika dilepaskan itu bahwa Bunda tuh nggak kemana-mana sebenarnya, berada di sini gitu. Tapi anaknya sekarang belajar tidak dengan ibunya, begitu ada orang lain, dia harus belajar di situ. Iya, betul. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh orang tuanya, tetapi kemudian bahasanya mungkin berbeda-beda. Ada yang dadah Bunda dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga kalau misalnya terlihat kalau sama anak-anak TK jadi kayak aduh kok lebay banget gitu ya. Ya makanya perhatikan guru TK dengan guru SD, guru SMP, SMA kan beda-beda ya. Kalau guru TK kadang-kadang kita juga lihat, guru TK kok lebay-lebay ya gitu kan. Waktu pertama kita saya belum terjun langsung. Kenapa guru SD mah biasa masih ya, tapi tarafnya agak berkurang. Ternyata hasilnya juga beda kalau yang lebay. Lebay dalam hal ini misalnya kita kan misalnya kalau ketemu ya sama Karatu misalnya, Karatu apa kabar, kan pasti ya, hai Karatu, beda kan? Tuh kita nangkepnya juga beda. Oh iya gitu kan. Tapi kalau misalnya asalnya juga mau diam misalnya, hai Karatu apa kabar, kita kan nggak mungkin, hai gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pasti responnya juga hampir sama kan. Nah itu yang ditanam ke anak itu, jadi anak itu ngerasanya tuh saya diharapkan gitu, saya dihargai gitu, seperti itu. Kalau ya gitulah maksudnya. Kalau kenapa kita harus seperti itu, apa salahnya ke anak kita gini. Tapi dengan beranjaknya umur ya agak mungkin berkurang, tapi anak saya enggak tuh, tetap aja kalau datang, halo Bunda. Baru datang, nanti Bunda parkir dulu bentar. Seperti itu. Padahal sudah besar ya. Hai Bunda apa kabar, I miss you. Ya Pak, kadang-kadang kalau itu selebay, tapi dalam hati ya sudahlah, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Iya, karena anak-anak itu kan meniru apa yang dilakukan oleh yang dewasa, terutama yang di rumah dan ayah bundanya begitu ya. Ketika ayah bundanya melakukan itu, anak melakukan juga begitu. Dan itu adalah kemudian
ada kedekatan emosional dengan bundanya gitu ya. Begitu anak yang mengatakan I miss you, ada berapa anak yang mengatakan I miss you kepada bundanya, begitu ya. Iya, betul. Baik, Bunda Rusna, ini tidak terasa kita sudah pukul 10:59. Ada yang mau disampaikan terkait dengan teman-teman yang menyimak nantinya dan yang sekarang sedang berada bersama kita. Silakan Bunda Rusna. Ya, kalau ini mah hanya berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi ternyata untuk membina suatu hubungan itu memang kita butuhkan ekspresi ya. Ekspresi itu perlu. Walaupun sebenarnya Bunda sayang sama kamu, tapi kan kalau nggak ditunjukin siapa yang tahu gitu kan, ya, ke anak gitu ya. Jadi kita tetap harus tunjukin seberapa besar kita mengekspresikan perasaan kita kepada mereka itu tetap harus dimunculkan dengan ekspresi-ekspresi tertentu gitu. Kalau marah boleh lah tanpa ekspresi, ah udahlah kamu udah ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya yang sehari-hari yang itu tuh ungkapkan dengan ekspresi, nggak usah malu, nggak usah takut dijudge orang, apa urusan orang sama kita, yang penting anak kita gitu. Hasilnya luar biasa. Kita juga masih belajar bagaimana, dan anak-anak nyaman aja tuh, walaupun di luar sepertinya mereka enggak ya. Saya mungkin seperti lebay, di rumah mereka lebay, di luar enggak, lempeng. Mereka ternyata tahu menempatkan diri, kapan dia harus lebay, kapan harus lempeng, itu tahu. Malah orang lihat di luar anak-anak saya tuh sepertinya tanpa ekspresi, padahal kalau di rumah super lebay. Jadi pokoknya intinya adalah pada saat kita mengungkapkan sesuatu ke anak itu, ungkapkan dengan seluruh ekspresi kita yang ada. Nggak usah malu-malu, keluarkan semua ekspresi kita. Mudah-mudahan anak mengerti. Jadi terjadi sambung, jadi komunikasi kita selalu nyambung sama mereka gitu. Karena intinya dalam hidup itu adalah komunikasi ya. Betul Bunda Rusna, terima kasih waktunya, terima kasih sharing ceritanya. Terima kasih, ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan menyimak hari ini dan kemudian insya Allah. Ya, amin. Salam kepada keluarga, insya Allah kita bisa bertemu lagi nanti. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah Bunda Rusna. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Jumpa. Sampai jumpa Kak Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.